Shalom, huriani tuhatta, tabegema hatani tuhatta barita nauli. Renungan harian di Selasa 10 Mei 2021. Jolo martangiang mahita, tapasada rohatta, martangiang kita. Puji-pujian dohot madok mauliate rohanami Tuhan. Ala toktong didongani ho hami saluhutna, dilehon ho harina baru sadarion, napas kehidupan di hami, dohot pasu-pasu na mangaramoti ngolu nami. Tuhan ditikion lungarade hami, naing hubege hami hatam nabadiai. Hupa saat hami matuho Tuhan, asa tondi parbadiaima namian, diganup rohanami. Ima nama kajari hami saluhutna halak na porsea. Pakulingi ma hami Tuhan, marhite hatam nabadiai. Pinuji ma Tuhan di bagasan Kristus Yesus hami martangiang. Amin. Damang dailang dohot hahaanggi na pinaribot di bagasan tuhatta, hata ni tuhatta, nagabe si panganon partondion. Tarsurat sian Efesus 5 ayat 10. Hujahama dihita saluhutna Efesus 5 ayat 10. Dibaheni unang ma gabe maoto hamu. Alai atusi hamuma manang dia lomoni roha ni Tuhani. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan, renungan harian bagi kita hari ini dari Efesus. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus agar jemaat tidak tersesat di tengah kondisi yang terjadi pada saat itu di Efesus. Efesus adalah salah satu tempat yang telah dikunjungi, telah dilayani oleh Rasul Paulus. Tapi pada saat penulisan surat Efesus ini, Rasul Paulus menuliskannya ketika dia dalam penjara, ketika dia tidak lagi di Efesus. Namun dia tidak ingin jemaat Tuhan di Efesus tersesat. Di tengah kondisi Efesus pada saat itu adalah kota yang sangat maju, kota yang ramai, kota yang majemuk. Tapi Paulus tidak ingin jemaat Tuhan yang sudah pernah dilayaninya menjadi tersesat. Dalam Efesus ini, pasal 1 sampai pasal 3, Paulus menerangkan tentang doktrin yang benar. Sedangkan pasal 4 sampai pasal 6, Paulus menerangkan tentang penerapan doktrin-doktrin yang benar tersebut. Bagian pertama dalam nats kita hari ini menyampaikan perihal agar kita jangan menjadi bodoh, jangan ceroboh, atau jangan menjadi tidak bijaksana. Mengapa dikatakan agar kita jangan bodoh? Saya pelajari dalam Alkitab pada Matius 25 ayat 1 sampai 13 perihal gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Perumpamaan Tuhan Yesus itu menerangkan kepada kita bahwa ada gadis yang bodoh yang di akhirnya tidak dapat masuk pada acara yang sudah lama dinanti-nantikan karena minyaknya habis. Dia mengetuk pintu dan memohon kepada Tuhan, mohon buka pintu. Tapi Tuhan menjawab, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, nyahlah. Sebab itu berjaga-jagalah, kamu tidak tahu hari maupun akan saatnya.
Sejalan dengan ayat sebelumnya dalam nats kita, Efesus 5 ayat 17. Mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kita harus berjaga-jaga. Sehingga kita yang tidak berjaga-jaga, itulah yang dikategorikan orang yang bodoh. Hari-hari ini banyak orang atau bahkan di seluruh dunia selalu disuguhi berita-berita yang pasti, bukan berita sukacita, berita buruk, berita kecemasan, ketakutan, berita-berita di media, medsos, online, elektronik, televisi, yang semuanya bertema hal yang sama. Apapun yang dunia suguhkan, sebagai orang percaya, firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, berjaga-jagalah, ikuti protokol ketaatan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, nats hari ini adalah nats yang juga berhubungan dengan waktu setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ari hana naik, dibaeni unang ma gabe maoto hita. Apa pesan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga? Saya mencatat dalam Markus 16 ayat 18. Dikatakan di sana, orang percaya akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Itu adalah salah satu pesan yang terakhir Tuhan Yesus katakan sebelum ia naik ke surga. Firman Tuhan ya dan amin, dahulu dan sekarang sama, tidak berubah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sama halnya dengan yang terjadi hari-hari belakangan ini. Gunakan iman, bahwa oleh kuasa Tuhan kita terlindung. Bukan dengan alat, bukan dengan pelindung buatan tangan manusia. Unang gabe maoto hita. Oleh kuasa Tuhan kita terlindung, kita sehat, kita dapat berkumpul bersama mendengar firman Tuhan pada saat ini. Bagian kedua dari nats renungan hari ini dikatakan alai atusihamuma manang dia lomoni rohani Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berusaha mengerti kehendak Tuhan adalah hal yang sangat penting dan harus. Saya mencatat di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. My people are destroyed for the lack of knowledge. Umat Tuhan binasa karena kurang pengetahuan. Sehingga kita harus berusaha mengenal Tuhan. Kita harus menambah pengetahuan kita. Itu adalah keharusan. Kita harus mencari pengetahuan yang benar. Minta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Bukan hikmat dunia ini, bukan hikmat yang kita lihat di berita, bukan hikmat dari media sosial, bukan hikmat dari televisi. Tetapi saya mencatat dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Biar mida Jehovah do permulaan hapistaran. Kemudian dalam Amsal 1 ayat 7 juga sama dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Biar mida Jehovah do permulaan ni parbinotoan. Hurian itu hatta, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, melihat hari-hari belakangan pada tahun terakhir ini. Gereja tutup, ibadah libur atau di rumah saja, berjaga-jagalah. Tidak akan lama lagi segera datang Mesias palsu. Sebelum kedatangan Yesus Kristus kedua, Alkitab mengatakan harus ada dulu Mesias palsu, juru selamat palsu. Dialah yang sekarang memainkan kesusahan ini semua, supaya orang selalu melihat kepalsuan sebagai kebenaran dan melihat kebenaran sebagai suatu kepalsuan. 2 Timotius 3 saya mencatat keadaan manusia pada akhir zaman. Di sana dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan membual. Secara lahiriah mereka
menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, tidak suka beragama. Itulah keadaan manusia pada akhir zaman. Kita harus lihat banyak petunjuk firman Tuhan yang sudah ada pada kita masing-masing. Pertanyaannya, maukah kita mencari pengetahuan yang benar, mengenal Allah lebih dalam? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saya juga menyampaikan, marilah kita berpuasa. Orang Kristen juga dapat berpuasa. Berdoa, minta pada Tuhan untuk memberikan hikmat dan pengertian yang benar. Mintalah Roh Kudus mengajari kita. Maka saya yakin dan amat percaya Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian yang benar. Berpuasa, berdoa, minta Tuhan untuk memberi hikmat dan pengertian yang benar. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu yang hidup itu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pelita bagi langkah kami. Itulah yang menerangi hati dan pikiran kami ya Bapa. Tolonglah kami agar kami beroleh kekuatan dari Roh-Mu yang kudus untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, ada berkat yang Engkau siapkan bagi kami, ada berkat baru bagi kami hari ini Bapa. Kepadamu kami berserah, sertai kami Tuhan dalam langkah kami hari ini. Terpujilah namamu dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.